Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 November. Semoga semua pada sehat, tetap semangat, kemudian juga tetap bekerja keras dan tetap melakukan hal-hal yang terbaik yang Anda semua bisa lakukan untuk diri Anda, keluarga, dan bangsa Indonesia. Pagi ini saya merasa luar biasa ini. Ada nih, lihat nih tuh, ya, Laksa Perjuangan Asirot. Laksa Perjuangan Asirot ini kebenaran ini menurut saya laksa dan lontong sayur yang termasuk paling enak yang pernah saya makan ya. Di sini ada Ahmad Syihabuddin, 37 tahun, berkali-kali menjelaskan dia buka sekitar pukul 18, semua hidangan sudah ludes kata dia. Lontong sayur dan ini, kemudian juga kata mereka kedai itu tutup pukul 20. Saya sediakan masing-masing 100 porsi. Kata-kata Ahmad dibuktikan keesokan harinya sekitar pukul 13 laksa dan ketupat sayur sudah tidak tersiksa. Kedai yang buka jam 9 ini sederhana saja, terletak di Jalan Asirot. Asirot tuh Kebayoran Lama ya, jadi Kebayoran Lama. Saya sering banget kesini sama Pak Tarman, Pak Joni, Pak Pram, juga sebelumnya dengan sahabat saya yang sudah almarhum Pak Budiman, Sofian, Permata Sofian. Malah mereka ini pernah kena musibah juga, meledak kalau nggak salah kompornya gitu kan. Jadi hingga beberapa lama tutup gitu kan. Laksanya ditaburkan dengan bawang goreng, terlihat meriah, enak nih, jengkolnya enak, terus kemudian juga empalnya enak. Harga setiap porsi laksa itu 20.000, sementara harga lauknya semur 20.000. Tuh tadi kan saya bilang semur daging kan. Terus kemudian juga 5.000 untuk telur, 3.000 untuk tahu, 3.000 tempe, 3.000 kentang, dan 5.000 jengkol. Gitu loh. Ini enak banget nih. Jadi maka setelah diwarnai itikat, Muruni punya anak, 11 anak. Ia tak hanya membiayai pendidikannya tapi juga cucu-cucunya. Ada 2 anak yang kuliah di UI dan dua di ITB. Memang nggak semua anaknya kuliah, tapi kalau memang mau, nenek mampu, kata Ahmad. Pengalaman menguji tekad keluarga Betawi ini terjadi, nah ini sebut ini, tabung gas yang bocor memicu kebakaran di dalam dapur sehingga 5 anggota keluarganya cedera. Kedai tutup dulu sekitar 6 bulan karena mereka harus dirawat. Kalau kemauan melanjutkan usaha nggak pernah pudar. Nah sekarang udah buka lagi nih. Jadi dia itu Asirot kawasan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk ya. Kedai ini berdiri sejak tahun 78. Gitu loh. Jadi keunikan laksa ini Betawi, kuahnya aromanya segar. Pertama kali nyenok langsung bisa dibedakan. Bener ini, bener banget. Warga keluaran beda banget dengan laksa Singapura. Saya lebih doyan laksa Betawi, kata si Ivano Chandra nih, 43 tahun. Karyawan rintisan teknologi informasi. Anda mending denger ini aja, ininya Agus Muldia. Yang suka ini juga gitu kan. Makan di sini maksud saya. Berdasarkan buku 100 Maknyusnya Jakarta ditulis Bondan dan Hari Najarudin, keluaran penerbit buku tahun 2015, dijelaskan diduga laksa sajian tradisional khas Nusantara dari kuliner peranakan Tionghoa. Jadi Pak Rusli juga tuh tiap lebaran katanya suka pesen ya, Rusli Wahyudi. Jadi gara-gara perampasan tanah akhirnya kami jadi dekat gitu kan, karena perampasan tanah itu membuat saya jadi tahu gitu kan bahwa bukan cuma soal politik aja yang kadang-kadang tidak adil gitu kan, tapi hak milik rakyat juga banyak yang diambil-ambilin gitu. Itu. Nah,
Laksa ini 6 bulan pernah tutup dan bangkit lagi gitu kan. Nah, kebangkitan ini teman-teman semua ini luar biasa. Jadi di sini juga ada satu juga nih yang perlu kita konsen ya, yang 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 kita semua harus tahu gitu kan, dalam rangka antisipasi ini nih tuh, Wisma Atlet hampir penuh ya. Jadi Wisma Atlet hampir penuh tuh artinya setiap hari COVID itu nambah gitu kan. Kalau tadi Asirot kita ngomong tentang sesuatu yang luar biasa, yang happy, kalau Wisma Atlet hampir penuh tuh kita ngomong tentang sesuatu yang menyedihkan gitu kan, berduka lah. Kalau penuh terus nanti gimana dong pasien di Jakarta gitu. Saya tetap pesen lah kepada Pak Jokowi, kalau obat, vaksin itu harus pakai prosedur yang standar, berdasarkan standar internasional. Jangan sampai nanti Indonesia di-ban atau dijadiin bahan lelucon lah ya, atau tertawaan, atau hal-hal yang beresiko lah gitu kan kalau soal obat. Tapi seperti juga Sinse, seperti juga totok darah, seperti juga ada totok saraf tuh di mana-mana gitu kan, atau Beckham. Indonesia itu sudah terkenal dan faktanya ada kearifan lokal. Jadi sekarang kita udah saatnya gitu kan, makin menggiatkan, memudahkan, dan dokter-dokter juga buka mata buka telinga. Terus industri farmasi juga jangan protektif lah, tapi moga jadi objektif gitu kan. Itu kalau ada yang bisa nyembuhin gitu kan, itu didorong supaya ikut berpartisipasi. Kan kalau saya dengar kemarin, saya baca tuh sampai ada 185 gitu kan juta kalau orang sakit itu gitu kan, biayanya. Tapi ada yang bilang lebih juga gitu kan, 200 juta, bahkan kalau yang pribadi bisa lebih tinggi dari situ gitu kan. Nah, saya usul aja gitu kan, karena udah feeling saya sih udah banyak terjadi. Kalau banyak yang sembuh dengan alternatif, kenapa yang alternatif itu nggak digalakin gitu kan? Di rumah sakit gunain itu gitu kan. Orang kenyataannya ada yang bilang 5 hari insya Allah sembuh gitu kan, dengan doa, dengan ini, dan ya disegerin lah tubuhnya gitu kan. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia dengar, karena Pak Dokter Terawan juga kan tuh alternatif, dia bisa nyembuhin stroke gitu kan. Kalau pakai cara yang umum ya nggak dapet itu kan. Tapi maksud saya gini, marilah kita sekarang nih, negeri ini nih, memandang semua kejadian-kejadian ini gitu kan, dan kita harus melihat bahwa innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Jadi ada peluang-peluang yang luar biasa terbuka gitu kan, untuk melakukan hal-hal yang kreatif, terus kemudian sangat inovatif dalam persoalan kesehatan ini gitu kan. Ketika yang sembuhnya banyak ya didorong gitu kan, supaya sembuhnya makin banyak gitu kan, sehingga anggaran negara itu ya dipergunakan untuk hal-hal yang perlu gitu kan. Sekarang udah hampir 500.000, udah 500.000, 400, hampir 500.000 lah. COVID kemarin kan udah 490-an sekian. Yang sembuh ada 410.000, berarti makin naik tuh yang di rumah sakit itu, mendekati 100.000 lah. Kalau dikurangi 15.000 berarti 100.000, 85 ribuan gitu kan di rumah sakitnya. Di titik tertentu ini akan penuh nih. Nah, maksud saya kita harus segera melakukan langkah-langkah yang terobosan, yang rada radikal gitu kan, supaya bisa penyembuhan ini bisa lebih cepat gitu kan. Kalau saya dengar cerita Pak Budi Kendi gitu kan, dari pengalamannya dengan teman-temannya tuh, dia niat baik supaya negara ini terbantu gitu kan, FKMTI gitu kan, itu bisa 5 hari paling lama sembuh, nggak 2 minggu, nggak sampai 21 hari. Tapi
Itu pun silakanlah nanti dengan teman-teman dokter, bukan didiskusikan tapi dilihat aja gitu kan, karena ini juga mohon maaf, dalam keadaan krisis begini ketika kita banyak debat, banyak hal-hal yang sesungguhnya dengan praktek dan pengalaman yang sudah terjadi ini, karena ini kan udah 7 bulan lebih gitu kan, terbukti gitu kan, lebih baik lihat faktanya gitu kan, bukan lihat debatnya. Dan kenapa debat ini juga perlu rada dihindari gitu kan, karena berdasarkan pengalaman yang terjadi, akibat debat itu justru beberapa orang pinter berpulang. Dia debat, dia merasa lebih ngerti, kemudian debatnya nggak berujung-ujung, akhirnya walaupun di rumah sakit telat, dia berpulang gitu kan. Jadi maksud saya, ketika krisis itu ya penting diskusi gitu kan, tapi kalau debat terus ayal-ayalan ini begitu begini, padahal penyakit ini bahaya gitu kan, kalau dibiarin setiap sekian jam itu prosesnya terus makin menggulung, ujungnya ya telat, ya selesai gitu. Dan itu udah terbukti selesai di berbagai komunitas itu. Dan sekarang pun ada juga gitu kan yang udah dikasih tahu gitu kan, harus segera lakukan ini ya, mudah-mudahan sih bisa tertolong gitu kan. Jadi cerita Wisma Atlet hampir penuh itu mudah-mudahan ini membuat kita lebih kreatif lagi untuk melakukan terobosan-terobosan yang bisa menolong banyak orang gitu kan, supaya bisa lebih banyak sembuh lah dan lebih cepat sembuhnya. Karena kalau sehari 5.000 berarti kan normalnya 1 bulan tuh 150.000. Nah kalau itu 2 minggu kan berarti dia selama 22 minggu tuh akan nambah 70.000 gitu kan, 5 kali 14 kan. Jadi makin hari makin banyak. Kalau sembuhnya cuma 3.000 ya tiap hari nambah 2.000 itu. Jadi sebulan nambah 60.000, jadi akan makin berat itu rumah sakit. Jadi harus ada langkah-langkah terobosan yang ini. Nah, benar juga di sisi yang lain yang pemerintah lakukan gitu kan, mencegah kerumunan supaya tidak tertular. Karena kalau saya lihat juga gitu kan, ternyata COVID ini nyampe juga ke dalam Amazon. Dan kalau nyampe ke dalam Amazon, kalau nggak ada orang dari luar masuk ke dalam, berarti kan lewat udara gitu kan, atau lewat apalah, saya belum paham gitu kan, atau jangan-jangan bener juga lewat orang gitu kan, tetapi nggak ketahuan orangnya siapa gitu kan, nggak. Tapi intinya yang dari fakta-fakta yang saya baca gitu kan di berbagai media informasi ini terus terjadi dan terus kemana-mana. Jadi saya mohon banget, mari kita fokus. Sebenarnya ini saat yang sangat penting dan urgent untuk melakukan hal-hal yang strategis, taktis, bukan eyal-eyalan. Saya mau cerita 2 pengalaman lah, sebetulnya banyak gitu kan, tapi 2 pengalaman saja ketika dalam krisis gitu kan. Jadi yang pertama di tahun 2006 itu kan, di Surabaya itu ada lumpur nyembur dari perut bumi gitu kan, ketika itu rame banget, demo apa gitu kan, menutup bandara, puluhan ribu bahkan mendekati ratusan ribu kata orang gitu kan. Saya diminta bantuan untuk bisa membantu menyelesaikan konflik itu, dan jujur aja saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan ketika itu di awalnya. Tetapi karena permintaannya demikian kuat dan seorang sahabat yang minta, saya bilang baiklah mas, kalau gitu saya pergi ke Jawa Timur. Saya lihat berbagai macam hal dan saya komunikasi dengan sahabat-sahabat saya di lokal ya. Salah satunya ada Mas Badrus, kebetulan juga bupatinya saya dekat, Pak Win, kemudian istrinya juga gitu kan, saya dekat gitu kan. Jadi diskusinya cepat. Nah tapi yang saya lihat dalam kondisi krisis itu, sebetulnya apa sih yang paling inti daripada yang terjadi di dalam krisis itu gitu kan seringkali kita di luar gitu kan kalau kita datang. Beda dengan sekarang pandemi kan, saya pun bagian dari dalam cerita itu sendiri gitu kan, jadi ada di dalam krisis itu sendiri. Nah tapi dari pertemuan itu sehingga
ditemukanlah sebetulnya titik mana yang bisa diselesaikan, yang bisa menjadi awal permulaan. Nah, ketika itu karena tanahnya itu tertutup lumpur, bukti-buktinya nggak ada, kemudian juga tekanan ketidakpercayaan bahwa ini gimana gitu kan, kehidupan selesai, akan ada kehidupan baru nggak gitu kan, tenggelam segala macam. Nah, maka ketika itu kita udah dapet lah kurang lebih apa aspirasi dan harapannya, kemudian juga bayangannya. Nah, setelah itu saya kembali lagi, saya sampaikan bahwa ini nggak mungkin diselesaikan di lapangan kalau tidak ada guidance yang tegas dari pemilik perusahaan. Singkat cerita, akhirnya ibunya Pak Abu Rijal Bakri yang memutuskan ini saatnya kita berbagi atau istilahnya apa yang kita dapat selama ini, ya ini harus diberikan kepada saudara-saudara yang selama ini membantu dalam arti konteks Indonesia ya. Jadi bahasanya harus apapun yang terjadi bukan soal salah benar, tapi udah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu artinya hadir. Jadi seperti negara hadir lah. Nah, ketika keputusan negara atau keluarga itu hadir, maka yang dilakukan itu adalah merekonsiliasi yang ada di lapangan. Yang paling sederhana adalah bagaimana supaya tidak terjadi orang yang luasnya tanahnya yang nggak ada di situ ngaku gitu, dan yang lain-lain tuh bisa diselesaikan gitu kan. Nah, sehingga muncullah ide yang sangat luar biasa dari teman-teman di lapangan, dijajarin mulai dari RT RW, dibikin peta gitu kan, lihat di desa yang masih ada, kemudian di inikan dengan foto satelit dan yang lain-lain. Kemudian juga konfliknya pelan-pelan diselesaikan dan mulai berunding, dialog one on one secara bertahap. Memang tidak mudah, tapi sekian tahun selesai dan ini luar biasa. Tapi pengalaman itu gitu kan, itu hanya di sebuah titik di kota Sidoarjo, tapi dampaknya internasional dan luar biasa tidak mudahnya gitu kan, ketika kalau kita ingat prosesnya, dan sekarang pun terus makin tinggi gitu kan. Nah, tetapi proses yang terjadi gitu kan, yang ketika itu yang kami lakukan di sana adalah kita bikin film berdasarkan komunikasi pengalaman sejarah dari tokoh-tokoh yang ada di sana. Kemudian juga itu sungguh luar biasa, warga sudah tenggelam tapi tetap bersabar dan berusaha supaya bisa selesai. Dan banyak di situ juga ada Om Pitut gitu kan, yang sekarang udah almarhum tuh, jagoan intelijen Indonesia ya, kalau ingat operasi Malaysia gitu kan, Singapura Malaysia zamannya Bung Karno, beliau tuh hebat banget lah. Nah, jadi saya masih anak kecil gitu kan, ada Mbak Lili Wahid gitu kan, Mas Bagus, banyak lah. Tapi yang saya mau ceritakan di sini, sesuatu yang luar biasa itu nggak bisa diselesaikan oleh hanya sedikit orang tanpa melibatkan seluruh stakeholder yang ada di lokasi itu, di krisis itu gitu kan. Singkat cerita, tahun 2019 semuanya selesai kepada masyarakat gitu kan. Secara umum lah udah diselesaikan. Nanti perusahaan dengan dengan pemerintah atau di antara perusahaan sendiri, saya nggak paham itu, saya sih mendoakan aja selesai. Tapi cerita ini kalau kita lihat di krisis yang sekarang itu jelas ada yang tanggung jawab, directionnya mau kemana. Kemudian korban itu diajak bicara untuk melihat sebetulnya aspirasi dan ujungnya kemana. Habis itu di drive. Nggak bisa terus proses demokrasi dilakukan gitu kan, di dalam rangka pengambilan keputusan kemudian mendorong sebuah proses perubahan. Jadi dan itu terbukti ketika ada diskusi di Flinders Adelaide University ya, di Australia. Para ahli geolog dunia itu memaparkan persoalan geologi yang ada di bawah Sidoarjo itu sangat luar biasa gitu kan.
Itu sama dengan seorang kiai yang ditemukan kepada saya di daerah Pandaan, kalau nggak salah ada 7 sumur, apa namanya, tempat mandi gitu kan di sekitar situ, menjelaskan seperti itu gitu kan. Hanya pada saat di 2006 kiai itu seperti trans menjelaskan kepada saya bingung gitu kan menjelaskan kepada halayak ramainya seperti apa gitu kan, karena saya kira walaupun itu masuk akal gitu kan, tapi data-data ilmiah dan prosesnya saya bingung gitu berpegangannya kemana gitu kan. Tetapi Mas Wasir gitu kan dan almarhum Pak Budiman menyampaikan, Kang dengerin, dan ini eh, perlu kita lakukan karena buntu, kita nggak ngerti itu jalan keluarnya seperti apa, tapi ini harus selesai dan kita harus nyari kemanapun juga kearifan lokal, kemudian juga dari para orang tua dan para ulama gitu kan, yang punya sisi yang lain gitu kan, di samping proses-proses yang praktis manajemen atau penyelesaian-penyelesaian yang taktikal. Nah, dan pembicaraan ulama itu ya, kiai itu dikonfirmasi oleh ahli geologi kelas dunia justru di Adelaide University di Flinders ya. Nah, coba dibayangkan bahwa kearifan lokal di Indonesia itu, yang saya sendiri sebagai orang Indonesia dan saya tuh denger sama kiai sama ini, saya paling seneng dengerin gitu kan. Walaupun apa namanya, saya tidak mesantren dan banyak yang terbata-bata lah gitu kan, tapi yang ingin lihat dari pengalaman ini gitu kan, ada kearifan lokal, ada sesuatu yang sesungguhnya luar biasa. Kami di sana berapa bulan, kemudian ketika konfliknya reda dan lain-lain, para profesional yang nerusin gitu kan di dalam ini, tapi ya ujungnya terus berjalan dan nggak lagi bergejolak seperti pada saat di sekian bulan pertama itu gitu kan, karena semua duduk di meja dan berunding kemudian diselesaikan satu persatu. Yang dikenal luas itu kan Bang Andi Darussalam Tabusala ya, sampai selesai segala macam. Mudah-mudahan beliau sehat gitu sekarang, karena pernah didengar juga sedang sakit beliau. Mudah-mudahan sehat. Nah, tapi cerita ini gitu kan, ini adalah sebuah cerita ketika krisis itu lumayan besar gitu, dan nggak mudah di handlingnya. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana berbagai, karena di situ juga banyak pabrik tenggelam dan yang lain-lain gitu kan, di handlingnya supaya prosesnya bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengulang-ulang karena ini juga saya kira menarik di pengalaman 2016 ketika ada orang Indonesia gitu kan diambil di tengah laut Filipina Selatan gitu kan, 10 orang tiba-tiba hilang. Terus kemudian juga bener nggak itu di sana dan yang lain-lain. Yang kami lakukan ketika itu adalah yang pertama, buka kontak dulu Filipina, kemudian ada negara yang lain yang aksesnya adalah ke seluruh dunia ya, untuk dunia pengamanan gitu kan, dikontak dulu. Nah, saya sejak awal saya bilang ke kawan-kawan, kita lakukan dulu sesuatu yang memastikan itu ada di mana dan sebenarnya seperti apa gitu kan, karena itu pengalaman yang baru juga. Dan kami terus terang saja merasa bahwa ketika berdiskusi dengan teman-teman pengamanan yang kelas-kelasnya dunia itu seperti jadi bahan bercandaan gitu kan, jadi bahan tertawaan lah, karena saya selalu bilang gimana planningnya, kemudian ininya itunya apa. Saya bilang ya udah kita lakukan saja dengan baik, nanti dengan usaha yang keras, dengan doa, kalau bangsa Indonesia itu dengan keinginan luhur, insya Allah ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang membukakan semua jalan. Semua ketawa, nggak percaya gitu kan, kok seperti ini gitu kan. Nah, tapi itulah yang sama juga dengan cerita tadi di Jawa Timur gitu kan, yang penting niat luhur, jalanin dan mikirnya positif gitu kan. Nah, tantangan pertama itu adalah memastikan sebenarnya lokasinya di mana. Banyak debat pakai alat, pakai apa gitu kan. Ternyata orang itu telepon bisa pakai skimmer. Saya dijelaskan
oleh Bang Muli ya, Kalamullah Ramli, yang ketika itu jadi salah satu dirjen di Kominfo. Jadi saya percaya itu ada di sebelah sana, tapi buktiinnya gimana, karena dia pakai telepon tuh Skymer, bisa masuk dari Bali, masuk dari Medan, masuk dari nomornya begitulah ke Indonesianya. Nah, teman-teman di keamanan di Indonesia tentu dia pakai alat juga, dia mulai setelah dilakukan penyerbuan di Medan gitu kan, gudang kosong salah gitu kan, akhirnya mereka alatnya lebih banyak keluar dan mulai melihat bahwa itu di laut lah, di daerah utara Kalimantan gitu kan, dan Sulawesi. Nah, di cerita ini saya ingin menyampaikan ketika pengambilan keputusan itu, walaupun seringkali itu harus bertentangan, nabrak, tapi kalau kita yakin dan logiknya benar gitu kan, ya itu harus dilakukan gitu kan, ketika kita dikasih amanah gitu kan. Nah, ini konteksnya adalah ketika bener nggak sih mereka itu diambil oleh orang-orang dari sana gitu kan. Nah, akhirnya almarhum Pak Budiman itu ketika tiap pagi melakukan dialog dan didengar oleh semua orang di dalam ruangan itu, berhasil memancing bahwa berapa besar yang perlu dikirim ke sana untuk menunjukkan bahwa kita serius gitu kan. Kita nih bukan cuma buying time. Itu penting banget gitu kan, karena kita bukan hanya kita nggak tahu di mana mereka gitu kan, siapa mereka pun kita nggak ngerti gitu kan, cuma dengar suaranya ada di mana segala macam kita nggak ngerti. Akhirnya disepakatilah sebuah angka. Nah, 2 kementerian itu dan beberapa lembaga keamanan di sini nggak setuju itu dikirim, karena kan nggak boleh membiayai yang seperti itu gitu kan. Tapi saya bilang sama mereka ada 2 nih. Yang pertama, bener nggak sih kelompok itu yang ngambil ini benar-benar ada di wilayah itu. Kemudian yang kedua, bener nggak orang ini memang pengen nyari solusi gitu kan. Kita tahu motifnya tuh apa, motifnya tuh kejam atau motifnya tuh uang, dan bener nggak memang ada di situ. Saya berkeras, saya bilang lakukan. Di dalam diskusi-diskusi itu akhirnya ada keyakinan bahwa si Ransum itu nggak bakalan pernah nyampe. Kalau ngirim ke luar negeri itu ada sweep, ada macem-macem lah tuh ininya ya, syarat-syaratnya. Nggak bakalan nyampe. Saya bilang ini kunci supaya orang di sana nggak dipotong. Kemudian juga ini adalah kunci juga supaya memang kita nih niat baik juga gitu. Niat baik tuh pengen bawa pulang mereka yang hilang, yang diambil itu gitu kan. Sekaligus nunjukin sama keluarga mereka yang diambil itu bahwa perusahaan itu memang punya niat baik gitu kan. Nah, memang perusahaannya luar biasa, mereka sungguh-sungguh fokus ya membela karyawannya. Yang terjadi adalah dikirim. Nah, ketika dikirim kan pikirannya tidak akan masuk gitu kan, ini cuman fake saja gitu kan, dan nggak bakalan ketahuan sebenarnya di mana. Ternyata begitu dikirim, uang itu masuk, dan itu letaknya di selatan negara tetangga itu gitu kan, di Holo. Nah, begitu terjadi berangkatlah kami ke sana akhirnya, dan ujungnya saya cerita aja sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seluruh segenap bangsa Indonesia, karena banyak sekali pihak yang terlibat. Seperti Pak Jokowi sampaikan, itu bisa pulang lagi ke sini gitu kan, dimana ransum yang digotong-gotong itu pulang lagi ke negeri ini gitu kan. Sehingga perusahaannya bilang juga it is too good to be true. Tapi itulah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, saya menyampaikan ini bukan bercerita tentang kehebatan saya. Enggak, saya ini bukan orang hebat, biasa-biasa aja.
Juga bukan kehebatan tim ya, yang ketika itu seluruh bangsa Indonesia, karena baik cerita di Jawa Timur gitu kan, itu kalau meleset penanganannya, itu perusahaan tambang di Indonesia tuh dihantam sama mereka untuk nggak bisa nambang di berbagai negara, termasuk ahli-ahli Indonesia tuh bisa dicap buruk itu. Ketika itu semua orang Indonesia, saya kira sampai Andang Bahtiar, kemudian juga teman-teman Jawa Pos, yang sekarang udah jadi profesor tuh Muradi Clark juga ikut ya ke Flinder. Malah Pak Muradi kemudian hari dia balik lagi ke Flinder dan ngambil doktor di sana. Tapi bangsa Indonesia demikian kompak sehingga berhasil itu. Jadi krisisnya bisa diselesaikan dan kita bisa menjaga tuh nama baik negara ini. Dan yang kedua juga begitu gitu kan. Karena kalau lihat tuh Kanada gagal dipotong kepalanya itu, dilempar di jalan gitu kan. Kemudian Jerman satu orang aja dia bisa ngeluarin sampai 5 juta dolar, belum operasinya dan yang lain-lain. Indonesia jauh dari itu, di bawah itu, dan luar biasa gitu kan, berapa kali balik lagi tuh uangnya. Nah, itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang yang berangkatnya niatnya baik gitu kan, karena banyak sekali itu kan, banyak pihak. Doanya beneran, usahanya beneran, dilakukan terus dan akhirnya itu dapat seperti itu. Nah, itu fakta. Dan itu mudah-mudahan jadi pelajaran sejarah lah ya. Cerita di sananya mah ya senangnya banyak ketemu orang dan kenal orang lah ya. Karena panjang juga ceritanya, tapi saya tidak ingin bercerita itu gitu kan, biarlah nanti yang lain itu. Yang saya ingin sampaikan itu adalah ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita positif berpikirnya gitu kan, insya Allah ada jalan. Nah itu yang paling penting gitu kan, walaupun awalnya kita juga nggak ngerti jalannya dari sebelah mana, kita hanya mengusahakan saja. Nah krisis ini gitu kan, kalau lihat tadi di cerita awal itu ada perjuangan Ashirot ya, yang 6 bulan mereka luka bakar gitu kan. Terus kalau nggak salah ada yang meninggal juga tuh, tukang masaknya atau juru masaknya atau apa gitu. Saya bisa bercerita ini karena ketika itu saya bolak-balik, karena saya suka banget sama laksanya gitu kan di Ashirot situ. Saya bolak-balik. Saya bilang nih kok tutup lagi, sampai suatu hari mereka berterus terang. Oh, saya bilang kami turut berduka cita. Mudah-mudahan bangkit lagi dan jualan lagi gitu dan laku gitu kan. Karena memang enak beneran. Nah, sekarang alhamdulillah masuk koran Kompas gitu kan. Saya seneng juga ada wartawan peka gitu kan masukin itu, dan memang enak. Dan ini bagus, ini usaha UMKM yang perlu didorong. Mungkin kalau lebih hebat lagi nanti ada yang bisa bikin packagingnya gitu kan, didinginin, bisa diekspor sehingga nanti yang di Malaysia, di Singapura bisa merasakan juga tuh. Ibu Yvonne kan tadi bilang lebih enak daripada di Singapura dengan teknologi tertentu gitu kan, diekspor. Nah, tetapi pada minggu pagi ini gitu kan, marilah kita lihat perjuangannya tuh demikian luar biasa gitu, luar biasa, dan yakin bahwa Tuhan itu, Allah itu ada gitu kan, sehingga dia bangkit lagi dan jualan lagi dan enak gitu kan, sampai bisa nyekolahin ke UI, ITB gitu. Dan itu bukan hanya karena saya alumni UI gitu kan, atau adik saya dari ITB gitu kan, bukan itu gitu kan, tapi saya ingin menyampaikan ini luar biasa banget gitu kan, bisa seperti itu gitu kan. Ini hebat banget. Nah, di minggu pagi ini saya ingin menyoroti Wisma Atlet yang hampir penuh gitu kan. Kalau Wisma Atlet di Jakarta aja hampir penuh gitu kan, bagaimana nanti ketika ini tidak bisa dihandling terus ke daerah. Padahal kita harus, dalam persepsi saya, pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini, saya ulang lagi nih, dari yang kemarin itu alhamdulillah berhasil menahan ketakutan, tidak melebar keluar biasa kemana-mana gitu kan. Dan itu dibuktikan ketika ada di YouTube channel saya juga, malam-malam saya pulang dari Serang gitu kan, tol macet pintunya, rame. Tetapi itu
kelihatannya bukan yang senang-senang karena banyak truk, banyak ini barang-barang lah ya, mungkin dari Sumatera apa dibawa ke Jawa gitu kan. Jadi ekonomi itu berjalan, dan itu saya yakini sebetulnya bukan gagah-gagahan, tapi mereka melakukan yang terbaik untuk mereka sendiri, kemudian untuk keluarga dan masyarakat. Jadi saya ingin menyampaikan, terlepas dari masih naiknya terus gitu kan, 5.000, 3.000, 4.000 tiap hari, tergantung tesnya gitu kan. Tetapi sesungguhnya ekonomi atau bergerak ini di dalam negeri udah cenderung normal nih. Walaupun tetap ya harus dijaga, karena ketika saya ke BPN, ke berbagai kementerian lah ya, itu tetap harus dijaga. Artinya ada work from home, nggak ngumpul rame-rame gitu kan. Itu saya rasakan dan saya kira itu penting. Saya ke Menpan RB juga kan, saya tukang keliling-keliling sama teman-teman yang jadi korban perampasan tanah gitu kan, keliling-keliling sampai ke Muhammadiyah saja, ada yang masih terus di Jogja gitu kan. Ke NU juga sempat di lockdown gitu kan. Kemarin kami ke Ombudsman minggu lalu, itu katanya habis di swab, baru hari Rebo buka lagi gitu kan. Kemudian ke Komnas HAM juga diatur juga jadwal giliran gitu kan. Jadi begitu di berbagai kementerian kan, kita keliling-keliling lah kemana-mana gitu kan, ke Banten, ke kemana-mana lah kita keliling, tergantung ininya gitu kan. Nah, tapi intinya adalah Wisma Atlet hampir penuh gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ini ada ketidaktakutan warga atau kepanikan warga, panik lah lebih tepat, itu nggak nggak meledak gitu kan, terjaga. Nah, ini harus disyukuri. Nah, maksud saya gitu kan, dalam kondisi begini, marilah kita berpikir positif, cari terobosan dan alternatif dengan yang tetap yang normatif, yang obat, vaksin, tetap terus dilakukan penelitian dengan segala macam. Ya kalau terpaksa beli, harus beli dari luar negeri supaya keselamatan rakyat ini terjaga gitu kan. Tetapi kalau bisa di dalam negeri lebih hebat. Nah, kalau ada kearifan lokal gitu kan, ini segera digenjot supaya tadi itu Wisma Atlet itu turun, yang di rumah sakitnya yang sembuhnya banyak gitu. Begitupun juga di mana-mana. Nah, ini mudah-mudahan ada keberanian dari pemerintah melakukan langkah-langkah alternatif sehingga ini apa namanya di squeeze lah, sehingga bisa cepat lebih sembuh gitu. Karena saya kira ini penting banget. Nah, saya paham juga gitu kan, nanti nggak semudah itu pada kenyataannya, tetapi ini penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara, kan saya dibilang juga, Kang, Akang nih ngomongnya berat-berat katanya, susah dengerinnya apalagi lama. Nah, tapi saya ninggalin yang begini-begini itu kan sebenarnya dengan harapan suatu hari apa yang jadi diskusi, yang jadi omongan ini akan turun ke anak-anak muda dan akan nyebar ke seluruh Indonesia. Karena banyak juga dalam diskusi ini selain pengalaman, pengetahuan, juga dongengan-dongengan lah ya dari berbagai komunitas itu kan, saya ingin mewarnai lah semampu saya gitu kan, supaya ini bisa nurun tuh dalam arti apa yang saya alami ini bisa jadi pelajaran buat banyak pihak dan bisa bermanfaat gitu kan. Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat, marilah kita selalu melihat yang positifnya gitu kan. Jadi kalau kita contoh misalnya lihat Kejaksaan Agung kebakaran, ini begini terus berkutat aja di situ. Joko Chandra kejadian begitu, terus diudak-udak di situ. Terus Hakim Agung EMK dikasih jabatan jadi 15 tahun, diputer aja terus di situ. Perampasan tanah nggak selesai-selesai, terus jadi puter di situ. Nah, ini semua bukan berarti hanya ditonton dan jadi cerita debat eyel-eyelan. Nah, maksud saya, ini kita tutup semua ini, bukan berarti dilupakan, tapi mari kita selesaikan. Nah, menyelesaikan ini bisa langsung, bisa juga dengan cara alternatif yang lain. Nah, saya juga terinspirasi oleh Cak Nun gitu kan, yang menyampaikan bahwa sekarang tuh lagi banyak orang menyampaikan kebenaran menurut diri sendiri, dan kalau nggak hati-hati jadi pembenaran. Jadi ya udah, kebenaran itu disampaikan, dibuktikan,
nggak usah ngotot dia pengen dianggap paling benar, nggak usah ngotot juga apalagi menyerang orang lain ini seakan-akan hanya yang paling benar, nggak perlu. Tetapi justru mewujudkan kebenaran-kebenaran itu sehingga orang-orang merasakan manfaatnya. Nah, ketika manfaat-manfaat ini dirasakan, maka yang dulu belum benar ini tidak akan jadi musuh kita. Kita tidak bermusuhan, tapi jadikanlah yang belum benar ini menjadi pengalaman sejarahnya. Karena bisa jadi di sisi yang lain kita juga melakukan hal-hal yang belum benar, yang kita harus ke sebelah sini jadi benar gitu kan. Nah, bangsa ini dengan seperti itu akan makin kuat bersatu gitu kan. Jadi kita jangan repot, jangan apa istilahnya membuat hal-hal yang nggak perlu gitu kan. Contoh gini lah, kalau agama itu di negeri ini orang udah ngerti dari zaman dulu juga agamanya beda-beda, sukunya juga beda-beda. Tapi kan faktanya hidupnya berdampingan sampai hari ini, siapapun gitu kan. Nah, yang selalu berbenturan itu yang paling sederhana itu kalau ngeberantas korupsi dan pengen nyelesain yang Pak Dur bilang itu bangsa ini penakut gitu kan, yang salah ini nggak dihukum, itu satu gitu kan. Sama yang kedua itu berebut kekuasaan, itu yang selalu bikin rame dari dulu sampai sekarang gitu kan. Sekarang bukan berarti tidak boleh berebut kekuasaan atau jangan beresin korupsi gitu kan, karena dua hal ini penyakit berat. Tetapi caranya mungkin kan dengan cara yang lebih menggelorakan edukasi, lebih menegakkan penegakan hukum yang yang adil gitu kan, tanpa gembar-gembor, tidak usah menyudutkan gitu, tidak usah membakar nama baik gitu kan, tapi tegakin aja gitu kan secara sederhana gitu kan, bertahap, sehingga muncul kesadaran itu sehingga ya bisa selesai aja gitu kan. Jadi saya kira arahnya ke sebelah sana. Nah, bangsa yang selalu positif itu misalnya gini lah, kan susah kalau kita ngasih contoh yang jauh dari kehidupan kita gitu kan. Nih kita sekarang berkomunikasi menggunakan YouTube. 20 tahun yang lalu nggak dikenal dan nggak biasa begini. Sekarang bagi beberapa orang termasuk Atta Halilintar yang hebat luar biasa gitu kan. Salut saya. Deddy Kobusier hebat luar biasa. Dan beberapa orang-orang yang cerdas kemudian juga kreatif. YouTube ini sudah bisa menghasilkan rezeki yang halal malah untuk berbagi gitu kan. Baim Wong gitu kan. Hebat banget itu. 20 tahun yang lalu nggak kebayang. Sekarang faktanya ke depan akan seperti apa. Walaupun juga di satu sisi ini bicara Google, bicara YouTube yang dulu nggak pernah ada, sekarang di sisi yang lain tuh ngurangin kertas, ngurangin tulisan di dalam arsip-arsip. Walaupun tetap buku-buku nih di belakang saya ini masih banyak, alhamdulillah. Nah, tetapi pernah saya dengar ayatnya, saya lupa gitu kan, atau nggak tahu, atau di sebelah mana gitu kan, di akhir zaman itu Al-Quran itu seperti hilang hurufnya gitu kan. Nah, dulu nggak pernah ngerti gitu kan, kok bisa gitu kan, masa ada di buku hurufnya terus menguap gitu kan, kalau waktunya cuman sebentar. Ternyata dengan teknologi ini ketika semua di dalam proses digital, ada sesuatu yang luar biasa yang kita nggak ngerti gitu kan, entah bumi ditabrak meteor, entah dukun, entah apa, tiba-tiba medan magnet hilang, listrik hilang, itu kejadian. Artinya semua di dalam dunia yang direkam ini akan lenyap gitu kan. Nah itu terjadi. Nah ketika itu terjadi maka uang digital, apa segala macam digital tuh akan hilang. Tapi kita nggak usah pusing mikirinnya lah, karena memang peradaban sedang menuju ke sana. Hari ini cuma bisa komunikasi begini doang. Duit bisa pakai alat, pakai ini, transfer, tak tak tak, makanannya datang, masih diantar. Suatu hari mungkin makanannya nggak diantar lagi orang gitu kan, tapi makanannya pakai alat di rumah gitu kan, kayak printer yang 3 dimensi gitu kan, makanannya bisa datang, barang itu bisa datang ke situ. Artinya apa? Alat yang di depan mata kita ini sudah mampu melakukan transformasi dimensi.
Jadi nggak ada jarak, nggak ada waktu, nggak ada bentuk gitu kan, itu bisa pindah jadi di sebelah sini, dari sini ke Anda gitu kan bisa terjadi. Who knows, siapa tahu gitu kan. Tapi dengan kayak begini terjadi. Dulu ada tembok ratapan gitu kan di sana di Yerusalem gitu kan. Sekarang Facebook itu ya tembok ratapan gitu, malah ngasilin uang banyak tuh di situ. Iklan, tukar informasi dan yang lain. 20 tahun yang lalu nggak pernah kebayang. Tadi dengan uang digital. Nah, yang sekarang belum terjadi itu adalah barang bisa ditransfer. Atau juga ketika suami istri begini jaraknya jauh gitu kan, ya udah cuma bisa ngobrol gitu kan. Nanti suatu hari jangan-jangan dengan alat tertentu istrinya bisa hamil juga gitu kan, walaupun negaranya beda, tempatnya jauh gitu kan. Transformasi tadi gitu, saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi maksud saya itu bukan berarti tidak akan terjadi, dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu akan terjadi. Nah, saya mengulang lagi cerita yang sebelumnya yang saya sampaikan biar biar orang paham. Ketika saya kuliah tingkat 1, tingkat sampai tingkat 3 di Metalurgi UI, yang namanya Freeport itu Tembagapura. Kemudian begitu saya lewat itu, kawan-kawan bilang itu ada emasnya, ada peraknya, ternyata benar. Nah, di proses yang berini kebuka. Nah, sekarang itu ternyata ada logam tanah jarang yang lebih mahal lagi, itu kan palladium, scandium dan yang lain-lain lah, lithium, titanium gitu kan. Dan itu tuh makin canggih gitu kan. Nah, dulu orang kenal cuman besi. Ternyata campur mangan, campur nikel, campur krom gitu kan supaya liat, tahan karat gitu kan. Dan keras gitu kan. Nah, sekarang ternyata di nikel itu ada logam tanah jarang juga, di mangan ada logam tanah jarang juga gitu kan, yang ininya. Nah, dulu nggak pernah kebayang, tapi saya ingin sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul menyayangi kita semua dan mempersiapkan dunia ini sedemikian canggih luar biasa. Nah, kita memang karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan diri itu kadang-kadang nggak sabar, kadang-kadang juga nggak kuat gitu kan, lihat ini mau kemana. Tetapi bagi orang-orang yang luar biasa gitu kan, ini adalah bagian daripada tantangan gitu kan. Jadi kita nih orang biasa lah, doa pengennya langsung dikabul gitu kan, usaha pengennya langsung berhasil. Padahal kalau kita lihat sejarahnya Rasul-Rasul itu berdoa habis-habisan, dan nggak juga ketika doanya bilang begini kemudian langsung dikabulkan gitu kan. Pada kenyataannya prosesnya panjang-panjang gitu kan, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan, mewujudkannya ya sesuai kehendaknya gitu kan. Walaupun kita sebagai manusia kadang-kadang, ya Allah ini berat banget, ya Allah tolong ya Allah, seperti itu gitu kan. Tapi disitulah kesabaran, keikhlasan kita sebagai pribadi. Nah, saya bicara yang seperti ini, marilah ini kita jadikan sebagai bagian daripada kesabaran, keikhlasan, militansi masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Jadi marilah kita berusaha, terus berusaha, habis-habisan berusaha. Memang harus berhasil, memang kita harus bisa senang, kita harus bisa lebih baik gitu kan. Tetapi yang paling penting itu marilah kita berusahanya, terus berusaha berniat baik, terus begitu dan berdoa. Nah, sampai semuanya atau di titik tertentu atau makin banyak orang itu menjadi makmur, maju, dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena saya juga bilang di YouTube sebelumnya juga nih, di channel saya bisa dicari, orang Indonesia itu luar biasa gitu kan. Sekarang udah ada yang jadi hakim agung di negara tertentu juga, udah makin banyak orang yang kayanya juga gitu kan, orang pintar dan maju-maju. Ini orang Indonesia tuh luar biasa sebetulnya. Jadi pagi ini saya ingin menunjukkan gitu kan, mulai dari Asyiro tadi itu kan, dan cerita-cerita saya tadi, ketika kesungguhan, militansi dan yang lain-lain itu kuat gitu kan, dan kita fokus, akan keluar dari kesulitan itu. Jadi itu harus diyakini dan dikuatkan dari diri kita. Dan di titik tertentu pemimpin itu nggak juga harus banyak diskusi, tapi berdasarkan aspirasi dan putuskan itu, evaluasi putuskan itu. Jadi Alinsky-nya itu aksi reaksi refleksinya, putuskan itu dengan keyakinan teologi yang membebaskan kita, niatnya baik, kemudian pendidikan masyarakat gitu kan.
Itu supaya kita bergerak makin lebih cepat lagi supaya nyelesain persoalan. Nah, kembali ke titik awal di mana Wisma Atlet itu hampir penuh, 500.000 itu hampir tercapai, walaupun mungkin yang di rumah sakit 80 ribuan di seluruh Indonesia sekarang. Tapi marilah kita fokus lagi mencari alternatif untuk penyembuhan, kemudian juga mencari pola-pola sehingga penyebaran ini tidak makin banyak kemana-mana, dan semoga pada makin mengerti. Nah, di sisi yang lain, saya menyemangati yang punya kearifan lokal, entah itu basisnya herbal, yang diproses gitu kan, atau apapun itu gitu kan, atau juga basisnya itu di akupuntur gitu kan, atau ditotok gitu kan, atau di apa, sehingga masyarakat kita sehat. Itu ayo dikembangkan sehingga ini menjadi bagian yang melengkapi para pejuang kita di garda terdepan tadi, dokter-dokter dan para medik gitu kan, karena mereka berjuangnya luar biasa di garda depan itu gitu kan. Nah, kita melengkapi. Nah, di sisi yang lain lagi gitu kan, marilah kita nggak lupa juga bahwa fokus dari semua cerita ini adalah ekonomi, dan bangsa ini harus terdidik gitu kan, supaya ini bisa lolos dari jebakan-jebakan peradaban gitu kan, proksi, karena pada dasarnya persaingan ini kan kuat luar biasa gitu kan. Jadi seperti itu, dan semoga terus bersemangat bangsa Indonesia. Permintaan saya, kalau menarik, kalau ini benar gitu kan, bisa menginspirasi, tolong terus sebarkan kemanapun. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa dikasih ide supaya saya bisa tahu di daerah mana saja tuh seperti apa kondisinya gitu kan, sehingga nanti kalau di YouTube ini ditulis seperti ini, daerah saya begini gitu kan. Karena saya berharap di Indonesia itu muncul pusat-pusat pertumbuhan, bukan pusat kota ya, pusat-pusat pertumbuhan gitu kan, di berbagai wilayah Indonesia ini muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sehingga seluruh dunia datang ke sini seperti ke surga gitu kan. Nyaman, makan enak gitu kan, kemudian cuacanya enak, damai gitu kan. Nah, maka mohon ini disebarluaskan, sehingga saya pengen tahu nanti masukannya apa gitu, sehingga kita bisa diskusi menggunakan dunia maya ini. Jadi begitu kurang lebihnya. Nah, kembali lagi, terus semangat, jangan pernah patah arang, jangan pernah menyerah, dan percaya ketika kita terus berjuang, kita terus beritikat baik, akan ada masa depan yang baik. Dan mari kita wujudkan Indonesia ini menjadi negara besar, makmur, adil, dan makmur gitu kan. Dan oleh karena itu, mari semuanya menjaga diri, jangan berhasil diadu domba, jangan berhasil diadu domba, jangan berhasil diprovokasi. Terus fokus, terus kerjakan yang baik, karena dengan semuanya mengerjakan yang baik, yang tidak baik itu akan muncul, dan mudah-mudahan kita paksa terus pemerintah memperbaiki yang tidak baik itu. Itu kita doakan, kita semangati para pemimpin kita sehat, fokus mengabdi kepada negeri, dan kita masyarakat bekerja, berdoa, memperbaiki nasib kita sendiri dan lingkungan kita kalau mampu gitu kan. Terus menyemangati, saling menyampaikan kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang menyebar di mana-mana. Dan kalau kebaikan yang menyebar, maka dialog kita adalah dialog yang baik, bukan menyebarkan karena merasa lebih tahu, menghina yang lain, menafikan yang lain, bikin ribut ini, bikin ribut itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bangsa Indonesia, sabar, ikhlas, lakukan terus yang terbaik. Demikian, terima kasih.